Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga menjadi pengingat bagi kita semua. Kiamat menjadi misteri yang tak pernah habis diulas, dan umat Islam wajib mempercayainya. Kiamat yang maha dahsyat itu akan terjadi. Berbagai fenomena alam banyak diteliti para ilmuwan yang menjadi petanda awal alam semesta ini akan hancur. Bagaimana ajaran Islam mengulas persoalan kiamat ini? Nah pemirsa, inilah awal dari episode serial Kiamat dan Tanda-Tanda Akhir Zaman. Semoga bermanfaat. Don't look back, just look at me. Do I look scared? Kiamat. Inilah peristiwa yang maha dahsyat yang menjadi akhir dunia dan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla membinasakan semua makhluknya di alam ini, baik alam, manusia, maupun jin, sesuai dengan kehendaknya. Hari kiamat disebut dalam Al-Quran dengan banyak nama. Hari kiamat disebut Yaumul Fasl, atau hari pemisah. Karena pada hari itu menjadi pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Pada hari itu pula manusia dikelompokkan menurut keyakinan agamanya. Pada hari itu disebut Yaumul Jami atau hari berkumpul, karena merupakan hari berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Oleh karena itu, kiamat disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, dan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Pada hari itu akan ditimbang amal perbuatan manusia, tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya akan diberi balasan yang setimpal. Karena itu pula disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kejadian hari kiamat itu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya dan gunung-gunung dihancurkan selumat-lumatnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Tidak ada satupun yang selamat dari bencana maha dahsyat ini. Semuanya akan musnah. Bagaimana alam semesta ini hancur? Inilah berbagai teori ilmu pengetahuan yang memperkuat keterangan dari kitab suci Al-Quran. Suatu saat, bintang akan kehabisan bahan bakarnya akibat gravitasinya sendiri, dan menjadi sebuah titik kecil dengan rapatan yang kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga. Seperti yang terjadi pada awal penciptaan alam semesta ini. Alam ini tercipta dari sebuah singularitas yang kemudian meledak dan mengembang terus hingga mencapai radius maksimum. Inilah peristiwa yang disebut Big Bang. Dan alam terus berkembang hingga saat ini. Kehancuran total bermula karena mengerutnya alam semesta, sehingga galaksi makin berdekatan kemudian saling membentur. Alam semesta makin mengecil ukurannya, sehingga menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaan. Inilah yang disebut Big Crunch. Karena itulah Allah mengilustrasikan kehancuran alam semesta ini seperti melipat lembaran buku. Yawma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dalam ayat lain Allah berfirman, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Inilah kehancuran alam semesta sebagai wujud kekuasaan Sang Maha Pencipta. Para ilmuwan pada abad ini berusaha mengungkap misteri kiamat.
Mereka meneliti berbagai fenomena alam yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya bencana maha dahsyat ini. Bagaimana bumi kita hancur hingga umat manusia seluruhnya musnah? Mungkin Anda pernah lihat Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Taman Nasional Yellowstone terkenal dengan geyser bernama Old Faithful yang mampu menyemburkan lebih dari 3.000 liter air dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika kita terpesona dengan keindahan Yellowstone, tanpa sadar kita sedang berada dalam kawah gunung berapi raksasa yang kelak akan menyemburkan lava vulkaniknya. Jika gunung ini meletus, akan berdampak pada dunia. Amerika Serikat akan luluh lantak, kemudian disusul kawasan Pasifik dan Atlantik. Kawasan Eurasia, Afrika, dan Australia akan tertutup abu, udara menjadi beracun. Semakin lama, magnetosfer bumi makin melemah. Padahal magnetosfer yang disebut sabuk Van Allen ini melindungi bumi dari radiasi matahari dan menjaga keberlangsungan ekosistem bumi. Para geolog menemukan keretakan sepanjang 150.000 km di atas Atlantik yang menjadi awal lenyapnya kekuatan magnetosfer bumi. Anda bisa bayangkan, bagaimana jika kekuatan magnetosfer bumi lenyap? Masih bertahankah kehidupan di muka bumi ini? Bumi tidak hanya mendapat ancaman dari dalam, juga bencana dari angkasa. Para ilmuwan memprediksi galaksi Bima Sakti yang dihuni salah satunya oleh bumi terancam dengan awan raksasa yang mengandung sekitar 100 miliar inti komet yang berada di tepi tata surya awan Oort. Namanya sesuai sang penemunya, Hans Hendrik Oort. Para ilmuwan awalnya berpendapat komet hanyalah terdiri dari es dan gas beku lainnya yang tidak berbahaya. Tapi pada tahun 1990-an, para astronom berpendapat lain. Komet bisa mempengaruhi gaya gravitasi bintang dan bisa bertabrakan dengan planet lain. Seperti yang terekam pada tahun 1994, sebuah komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah lubang besar sebesar bumi. Anda bisa bayangkan jika komet-komet ini menabrak planet bumi. Ancaman lainnya berasal dari sabuk Kuiper dan jalur asteroid Mars-Jupiter yang memiliki potensi menabrak bumi. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari komet. Ada juga yang disebut meteor, benda-benda yang ada di atmosfer bumi, yang sering bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan pijaran api dan cahaya, juga sering disebut bintang jatuh. Sedangkan partikel terkecil yang terlepas dari komet dan asteroid yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Benda angkasa ini banyak dicari karena menjadi barang berharga. Ratusan meteorit pernah dilelang dengan harga fantastis. Ada yang seharga $1 juta Amerika. Menurut hasil riset, di permukaan bumi lebih dari 150 kawah akibat hantaman komet dan asteroid. Kawah terbesar dengan kedalaman 174 meter ditemukan antara di Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat yang terkenal dengan kawah Beriget. Kawah terbesar lainnya ditemukan di Manicouagan, Kanada. Konon asteroid pernah menghantam bumi ribuan tahun silam hingga memusnahkan kehidupan dinosaurus. Ancaman lainnya munculnya planet baru yang disebut planet Nibiru yang ditarik oleh gravitasi matahari. Sayangnya, planet berevolusi berlawanan arah dan gerakan bumi, sehingga suatu saat bumi akan bertabrakan dengan planet yang besarnya 100 kali lipat dari bumi. Bisa bayangkan, bumi akan hancur berkeping-keping. Galaksi Bima Sakti juga akan mendapat ancaman tabrakan dari galaksi Andromeda. Galaksi ini tengah mendekat galaksi yang dihuni bumi dengan kecepatan 300.000 mil per jam. 100 kali lebih cepat dari tembakan peluru. Kapankah berbagai peristiwa mengerikan ini akan terjadi? Wallahu a'lam. Misteri ini hanya Allah yang Maha Tahu. Benda-benda langit hingga kini belum membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Namun, menjelang kiamat akan terjadi hujan batu seperti yang dijelaskan Al-Quran. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Rasulullah pernah bersabda, pada umat ini akan terjadi penenggelaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Salah seorang sahabat bertanya, kapan peristiwa itu terjadi?
Rasul menjawab, apakah musik dan penyanyi sudah merajalela? Dan Homer telah dianggap halal? Hadis ini mengisyaratkan akan terjadi gempa dahsyat, hujan meteor dan mutasi genetika yang menjadi fenomena sebelum terjadi kiamat besar. Fenomena alam lainnya seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi hujan secara merata, tapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu pun. Pada tahun 1970-an, wilayah Amerika Serikat bagian timur dan Kanada bagian tenggara pernah diguyur hujan asam. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 1980-an di Mississippi, Amerika Serikat. Revolusi industri pada abad 20 yang ditandai dengan eksploitasi bahan bakar fosil menimbulkan polusi udara yang parah. Uap air dan oksigen di atmosfer berubah menjadi asam nitrat dan belerang. Ketika larut dalam hujan, air yang jatuh ke bumi tidak menyuburkan tanah, tapi merusak tanaman, bahkan organisme hidup lainnya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, hujan tidak menumbuhkan sesuatu pun di muka bumi. Pada tahun 2010, hujan mirip darah menggegerkan India. Pertama kali turun di distrik Kottayam dan Idukki, wilayah selatan India. Hujan selama 10 hari ini tak hanya berwarna merah, juga berwarna kuning, hijau, dan hitam. Setelah diteliti para ilmuwan, unsur merah ternyata berasal dari mikrobiologi yang masih misterius. Para ilmuwan dari Queen University Irlandia setelah melakukan riset menyimpulkan bahwa warna air hujan di India itu dikarenakan ledakan meteor atau komet. Benda angkasa ini setelah terkena sinar matahari menjadi meleleh. Lalu bakteri-bakteri tersebar ke planet-planet terdekat. Karena itu, sebelum terjadi hujan berwarna selalu diawali dengan ledakan dahsyat. Kejadian aneh juga terjadi di Australia. Beberapa kali hujan ikan mengguyur kawasan pantai Lajamanu. Terakhir terjadi pada tahun 2004. Ribuan ikan yang masih hidup berjatuhan dari langit. Peristiwa menghebohkan lainnya terjadi di Jepang. Pada tahun 2009, hewan berdiameter 5 cm mirip kodok berjatuhan dari langit dan memenuhi kota Taiwa, Nakanoto, Asahi, dan Kuki. Inilah berbagai fenomena aneh, tidak sekedar fenomena alam, tapi Allah memiliki maksud tertentu di balik semua peristiwa ini. Wallahu a'lam. Dan saatnya kita bertafakur dan bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Allah mengingatkan kita untuk selalu bertakwa dan memperhatikan setiap perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Namun bagi manusia modern yang memiliki landasan keimanan berbeda, punya cara lain untuk menghadapi kiamat, seperti yang dilakukan oleh komunitas Doomsday Prepper. Doomsday Prepper adalah komunitas yang mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Mereka berusaha mengantisipasi skenario kiamat karena kehancuran sistem ekonomi dunia, perang nuklir, badai matahari, letusan gunung Merapi, atau berbagai bencana lainnya. Jika hari kiamat itu tiba, mereka sudah menumpuk berbagai perbekalan mulai dari makanan awet hingga jalur evakuasi. Mereka juga mempersiapkan sebuah bunker yang dimodifikasi dengan berbagai perlengkapan rumah yang dipasok dari sumber energi alternatif. Bahkan untuk survive, mereka mempersiapkan diri dengan berbagai senjata modern. Jay Blevin misalnya, salah seorang prepper asal Shenandoah Valley ini memiliki gudang makanan kaleng, obat-obatan, dan berbagai benih yang bisa bertahan bertahun-tahun. Ia juga memiliki berbagai senjata semi-otomatis untuk menghadang para penjara. Sementara di California, Vivos Group, sebuah perusahaan properti, membuat bunker mewah yang sudah dilengkapi perbekalan untuk bertahan hidup selama 1 tahun. Dan di pinggiran kota Kansas, sebuah apartemen 7 lantai dibuat di atas bekas lubang peluncuran roket nuklir sedalam 53 meter. Apartemen ini juga disiapkan untuk mengantisipasi berbagai bencana kiamat. Dan akhirnya, kiamat berubah wajah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menggiurkan, mulai dari properti hingga industri film. Entah dihembuskan dari mana awalnya,
Tapi isu akan terjadinya kiamat akhir tahun 2012 begitu menghebohkan. Ramalan itu diklaim dari suku Maya. Seorang hipis, Jose Arguelles, yang menulis The Mayan Factor, terbitan tahun 1987, mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan roh raja suku Maya dari abad ke-7. Dunia akan kiamat pada 21 Desember 2012. Terbukti sudah bahwa isu ini hanya isapan jempol saja. Terlepas dari ramalan dan kalender suku Maya, sebuah bunker raksasa sudah bersiap-siap menyelamatkan Presiden Barack Obama jika terjadi kiamat. Bunker yang dinamai Mount Weather ini dikubur di kedalaman 300 meter, berada di Virginia, 102 km dari Washington DC. Komplek ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari rumah sakit, stasiun televisi, waduk air, pengolahan limbah, hingga persediaan logistik. Bunker yang dibangun sejak Presiden Ronald Reagan ini dianggap bisa menyelamatkan para pejabat negeri adidaya dari serangan nuklir, ledakan asteroid, bahkan kiamat. Setiap agama memiliki keyakinan berbeda tentang kiamat. Dalam agama Buddha dan Hindu, alam memiliki siklus kelahiran dan kehancuran. Dalam keyakinan Buddha, pada akhir zaman, ajaran Buddha akan ditinggalkan dan umat dilanda kemerosotan moral. Hingga datanglah Sang Buddha Maitreya yang akan menyelamatkan umat manusia. Sang penyelamat dalam agama Hindu disebut Kalki Avatar, yang merupakan penjelmaan dari Tuhan. Namun dalam Hinduisme tidak dikenal akhir zaman, karena setiap jiwa akan kekal dan mengalami reinkarnasi. Berbeda dengan keyakinan agama Yahudi, Kristen, dan Islam, akhir zaman ditandai dengan kehancuran bumi, meskipun dengan konsep yang berbeda. Dalam Risalah Talmud, salah satu kitab hikmat yang diyakini kaum Yahudi, dunia akan berdiri selama 7 milenium. Dalam kalender Yahudi, dunia akan berakhir pada tahun 2240, tepat bumi berusia 6.000 tahun. Pada milenium ke-7 setelah bumi berusia 6.000 tahun inilah yang disebut akhir zaman. Dalam keyakinan bangsa Yahudi, mereka akan berkumpul dalam satu tempat. Kemudian Baiat Suci di Yerusalem akan kembali dibangun. Pada akhir zaman akan muncul Mesias dan menjadi Raja Israel. Ia akan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel dalam sebuah peperangan yang disebut Harmageddon. Kemudian memimpin dunia dalam kedamaian dan ketenangan selama 1000 tahun yang disebut Olam Haba atau dunia masa depan. Pada saat inilah semua orang akan mengenal Allah secara langsung. Sosok Mesias diyakini pula oleh umat Kristiani. Yang dimaksud Sang Mesias adalah Yesus, yang akan hadir di muka bumi pada akhir zaman untuk memberi petunjuk jalan yang lurus. Dalam Alkitab dijelaskan tanda-tanda sebagai petunjuk akhir zaman. Dunia akan dilanda bencana alam dan peperangan. Namun tak ada seorang yang tahu kapan akhir zaman itu terjadi, seperti yang termaktub dalam Injil Matius. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berbagai aliran Kristen memiliki versi yang berbeda tentang akhir zaman ini. Kristen fundamentalis meyakini pada permulaan akhir zaman dunia akan dilanda peperangan, kelaparan, dan bencana alam. Peperangan digerakkan oleh Sang Antikristus, seorang diktator yang memimpin dunia dengan kejam, menodai agama, dan mendirikan sistem ekonomi dunia dengan tanda bilangan 666. Kemudian datanglah Sang Mesias untuk membawa umat Kristiani ke dalam keselamatan dan memerintah selama 1000 tahun. Dalam keyakinan Kristen Mormon, dunia sudah memasuki tahun ke-7000. Pada milenium ke-7 ini akan ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itulah Injil Yesus Kristus yang murni akan dipulihkan. Dan Yesus akan muncul di bait suci di Jackson County, Missouri, Amerika Serikat. Namun keyakinan Mormon ini tidak diakui oleh gereja Katolik. Sementara dalam aliran Saksi Yehova tidak ada doktrin akhir zaman yang ditandai dengan kehancuran dunia secara fisik. Mereka percaya kelak Allah akan membersihkan bumi dari semua kejahatan dan setan diikat selama 1000 tahun. Dalam ajaran Islam, Al-Mahdi akan hadir dan Nabi Isa akan turun kembali. Namun pengetahuan tentang kapan kiamat
hanya milik Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Meskipun menjadi misteri, namun Rasulullah SAW menceritakan berbagai pertanda hari kiamat sudah dekat. Sebelum tiba hari yang maha dahsyat ini, dimulai dengan berbagai kejadian yang disebut kiamat kecil. Nah pemirsa, demikian episode awal tentang kiamat. Semoga membawa pencerahan bagi kita semua. Jangan lewatkan untuk terus mengikuti serial Kiamat pada besok pagi. Tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.